Assalamualaikum. Kali ini kita mau memperlihatkan ya template yang bisa kalian pakai untuk menghitung food cost dan juga untuk menghitung kandungan gizi pada menu yang disusun di dapur kalian, tapi ini nanti didasarkan pada juknis yang udah ada. Nah, mungkin yang pertama kali perlu kita ketahui bahwa di juknis yang udah dibuat gitu ya, itu ada sistem tata kelola Badan Gizi Nasional untuk program makanan bergizi gratis. Buku ini bisa kalian akses di website bgn.go.id. Kemudian nanti di sini itu kalian juga bisa mendapatkan ya. Jadi kita bisa mendapatkan tentang berapa sih kebutuhan menu gitu ya, berapa sih kebutuhan menu atau satu kali makan dalam pemberian menu di MBG itu harusnya berapa kalori untuk setiap sasaran itu. Oke, balik lagi ke sini. Jadi yang pertama perlu kita lakukan adalah kita di template ini kalian bisa apa? Kalian pertama bisa memilih kelompok sasaran ya. Di sini ada semua kelompok sasaran dari ibu hamil, menyusui, kemudian sampai anak SD kelas 1, sampai juga untuk balita dan juga anak SMA. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ketika ini bisa berubah ya. Jadi kalau misalkan saya klik SMA, nanti kebutuhan gizinya dia juga akan berubah sesuai dengan juknis. Jadi dalam satu kali menu itu minimal harus 713 kalori dan maksimalnya adalah 831. Kemudian di template ini juga nanti kita bisa untuk membuat rencana siklus menu ya di sini ya. Jadi silakan nanti kita bisa lihat di dalam tabel ini, kita bisa merencanakan bahan-bahan apa yang mau kita butuhkan dalam 1 minggu ke depan untuk membuat menu, untuk memudahkan dalam pembuatan menu supaya lebih bervariasi. Jadi nanti ini bisa diedit, ini bisa misalkan diganti dengan kentang seperti ini, atau pakai nasi. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menuliskan berapa sih total sasaran yang mau kalian buat dalam satu kali pembuatan menu. Kemudian selanjutnya di dalam fitur ini, di template ini kita juga sudah bisa otomatis menghitung kebutuhan food cost. Contohnya misalkan saya mau buat nasi putih tadi ya, telur balado, tumis buncis. Nah, di sini beras itu kita bisa pilih, kita pakai beras di sini, kalian bisa langsung milih beras. Kemudian saya butuhnya adalah 1 satuan penukar. Kemudian dia nanti secara otomatis akan berubah, atau di sini contohnya saya mau ganti dengan 2 penukar di sini. Oke, nanti angka-angka ini akan otomatis berubah. Jadi angka-angka ini adalah menunjukkan berapa total kebutuhan beras dalam kilogram. Ini bukan 50.000 ya, tapi titiknya di sini adalah koma 50.000. Kemudian total harganya ketika 1 kilonya 14.000, maka untuk membuat menu dengan jumlah siswa adalah tadi siswanya 500 ya. Total siswanya adalah 500 di sini ya. Jumlah siswanya 500, itu membutuhkan 50 kg beras. Kemudian total harganya 700.000 dengan satuan penukarnya adalah 2. Kalau satuan penukar 2, maka di sini nasi putihnya nanti adalah 200 gram. Oke, di template ini juga nanti kita bisa menghitung kandungan gizi per porsi untuk satu menu. Ini juga didasarkan pada TKPI, kita bisa menghitung berdasarkan TKPI. Kita langsung klik aja di sini, nasi gitu kan, kita mau pilih apa, nasi putih seperti ini gitu ya. Misalkan ini saya ganti dengan 100, maka dia otomatis akan berubah. Ini diganti dengan 150, maka dia juga akan otomatis berubah. Jadi ini sudah sesuai dengan kandungan gizi sesuai dengan TKPI. Oke, kemudian nanti teman-teman juga bisa menggunakan template ini untuk melihat apakah menu yang disusun kandungan gizinya sudah memenuhi kebutuhan gizi untuk anak SMA di sini. Jadi ternyata kalau dari gramasi yang kita susun ini ternyata belum memenuhi 100% kebutuhan, maka nanti perlu untuk dievaluasi di bagian food cost dan juga di bagian gramasi penyusunan menunya gitu ya, seperti ini. Jadi ini contoh aja.
Oke, kalau misalkan saya ganti total sasarannya menjadi anak SD kelas 4 sampai 6. Oke, ini juga masih kurang ya ternyata ya. Kalau misalkan dengan menu ini misalkan saya ganti untuk anak SD kelas 1 sampai kelas 3, ternyata sudah bisa memenuhi kebutuhan gizi untuk anak SD kelas 1 sampai kelas 3 dengan nasi putih seberat 100 gram, telur puyuhnya ini sekitar 5 butir, kemudian buncis rebusnya itu adalah 25 gram, wortel segar 25 gram atau seperempat porsi gitu ya, atau setengah porsi untuk sayuran. Kemudian ini melonnya juga 1 porsi. Kemudian kita tambahkan susu full cream atau susu sapi di sini. Susu sapi segar 100 ml. Kemudian di sini adalah kandungan kalorinya dan di sini sudah mencukupi seperti itu. Oke, kemudian di template ini juga nanti kita bisa melihat rekapan jumlah nanti kandungan gizi dan juga total total kandungan gizi per menu, baik dari energi, zat gizi makro dan juga zat gizi mikronya. Kemudian di tempat ini juga teman-teman bisa melihat rekapan ya, ini adalah rekapan total kebutuhan dalam satu hari dan juga ini adalah total kebutuhan dalam 1 minggu atau semua menu yang udah disusun. Seperti itu. Oke.